Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM melakukan pengawasan intensif terhadap produk pangan olahan tanpa izin edar atau TIE, kedaluarsa dan rusak seperti kemasan penyok, kaleng berkarat. Dalam pengawasan tersebut, terdapat temuan terjadi peningkatan dalam jumlah produk kedaluarsa. Hal itu diungkapkan Kepala BB POM di Denpasar, I Gusti Ayu Adi Aryapatni pada acara penyebaran informasi obat dan makanan bersama media dan Media Award 2024 di Aula Bima BB POM di Denpasar pada Jumat 20 Desember 2024. Kepala BB POM di Denpasar I Gusti Ayu Adi Aryapatni menjelaskan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, BB POM di Denpasar melakukan pengawasan intensif yang telah dilaksanakan mulai tanggal 28 November sampai dengan 1 Januari 2025. Pengawasan difokuskan terhadap produk pangan olahan tanpa izin edar TIE, kedaluarsa dan rusak seperti kemasan penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain di sarana peredaran pangan, importir, distributor, toko, grosir, supermarket, hipermarket, pasar tradisional, pasar pembuat dan atau penjual parsel. Pengawasan ini dilakukan di seluruh kabupaten kota, wilayah kerja oleh petugas BB POM di Denpasar bersama dengan petugas lintas sektor terkait, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota setempat. Sampai dengan 18 Desember 2024 telah dilakukan pengawasan terhadap 37 sarana distribusi dengan hasil 30 sarana 81,08% memenuhi ketentuan dan 7 sarana 18,92% tidak memenuhi ketentuan dengan jumlah temuan sebanyak 30 item 617 kemasan yakni produk kedaluarsa terdiri dari 9 item, 200 kemasan 32,4%, produk tanpa izin edar atau TIE sebanyak 21 item, 417 kemasan 67,6% dengan total nilai ekonomi Rp28.801.273. Kita yakinkan kemasannya itu masih utuh, jadi tidak bocor, tidak penyok, kemudian kemasan. Kemudian kedua L, label. Jadi label itu adalah informasi dari produsen kepada konsumen terkait produk yang ada di dalam kemasan. Jadi wajib kita baca. Di situ ada komposisi, kemudian ada expired date, ada. Jadi jangan lihat harganya doang gitu ya, tapi lihatlah informasi apa yang penting yang harus kita ketahui, cara penyimpanan dan lain-lain. Jadi bacalah labelnya dengan teliti seksama. Kemudian yang ketiga I, izin edar. Jadi yakinkan produk yang masyarakat, Bapak Ibu beli, konsumsi itu memang kalau pangan olahan, berkemas, berlabel itu memiliki izin edar. Sementara itu, BB POM di Denpasar merasa bersyukur nilai indeks kesadaran masyarakat Bali akan obat dan makanan yang aman dikonsumsi mencapai 88. Nilai ini meningkat sebanyak 4 poin dari tahun sebelumnya yang berkisar 84 poin. Sementara itu, Balai Besar POM di Denpasar sebagai unit penyelenggara pelayanan publik telah melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM sejak tahun 2017. Berbagai perubahan dan inovasi telah dilakukan di 6 area perubahan yaitu manajemen perubahan, tata laksana, SDM, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik di bawah binaan Inspektorat Utama Badan POM. Pada tahun 2019, Balai Besar POM di Denpasar telah berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. Predikat WBBM ini memberi pesan tanggung jawab kepada seluruh pegawai BB POM di Denpasar untuk secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetap prima dan berintegritas tinggi tanpa suap, korupsi, pungli, dan gratifikasi, serta tetap menjadi instansi yang akuntabel, bersih, dan melayani. Indrawan dan Agus Sudiatmike, Bali TV.